Ih, kameranya belum bisa. Oke, selamat siang anak-anak seluruh siswa SMA Tunas Daud. Pada siang hari ini kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler cooking di pertemuan yang kedua. 2 minggu lalu kalian sudah mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf untuk kegiatan yang kedua ini, adik-adik kelas kalian, siswa SMP tidak bisa mengikuti karena mereka sedang melaksanakan ujian tengah semester. Jadi kegiatan ini hanya untuk siswa SMA. Nanti kegiatan yang ketiga baru siswa SMP akan join kembali. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, sebelum waktu Mr. Andi serahkan kepada Ibu Lia. Nanti Mr. Andi kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Mr. Andi minta tolong sama Prakoso bisa pimpin kita dalam doa. Prakoso bisa aktifkan Mister. audionya. Iya. Bisa, Mister. Iya, mohon bantuannya Prakoso ya. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau telah memimpin kami satu hari ini Tuhan. Kami ingin lanjutkan dengan ekstrakurikuler cooking class Tuhan. Kiranya Kau bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Apa yang guru kami ajarkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Yesus yang berdoa anak Yesus ya. Amin. Amin. Baik anak-anak, tadi Mr. Andi sudah menyampaikan di chat. Jadi kalian harus melakukan absensi di sana dengan format nama, terus di bawahnya kelas ya. Jadi anak-anak silahkan mengisi di kolom chat untuk absensinya. Ya, silahkan semuanya. Baik ya, Ibu Lia sudah siap Ibu? Saya sudah setting untuk akun Ibu sebagai co-host, jadi Ibu bisa melakukan share screen. Oke, terima kasih Pak Andi. Iya Ibu, silakan waktu dan tempat saya persilahkan ke Ibu. Makasih. Oke, selamat siang ya adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar membuat soft melted cookies gitu ya. Soft melted cookies. Bentar, saya mau screen. Jadi, oke. Udah terlihat semua ya. Soft melted cookies hari ini kita akan belajar. Ini cookies yang agak berbeda dari yang biasanya. Jadi kalau biasanya kita memakan cookies itu yang crispy. Nah, kalau ini ada 3 sensasi berbeda di dalam satu cookies, yaitu crunchy di luar, chewy di bagian tengah, dan lumer di bagian dalamnya. Jadi ada 3 sensasi, bukan hanya crispy aja. Kita akan hari ini belajar. Cookies ini sebenarnya gampang banget ya. Hampir bisa dikatakan nggak ada yang bisa gagal, karena ini simple sekali. Cuma untuk soft melted cookies ini hanya diperlukan kesabaran banget. Karena step by step-nya itu benar-benar memerlukan waktu. Jadi kita nggak bisa tergesa-gesa membuatnya, tapi nanti hasil yang didapatkan akan sepadan. Oke, yang pertama kita akan belajar bahan isi. Sebentar ya. Ini bisa terlihat juga di... Sudah terlihat Ibu, sudah. Iya, share screen-nya. Sudah bisa Screen kita lihat. share-nya Sudah ini Ibu. yang oke. Terlihat juga ya? Enggak lah. Oh. Oke, ini bahan isinya. Saya nggak bisa membaca. Bentar ya. Oke, bahan isiannya ini yang paling krusial.
yaitu karena kita akan menghasilkan cookies yang melted, jadi yang meleleh. Jadi yang perlu diperhatikan ini bahan isiannya, inilah yang akan membuat cookies itu terlihat meleleh. Jadi kita menggunakan dark coklat compound. Dark coklat compound itu seperti ini. Jadi coklat batangan gitu ya. Coklat batangan dengan kita campur dengan whipping cream dengan perbandingan 2:1 untuk dark coklat compound-nya. Jadi kalau kita menggunakan dark coklat compound-nya 60 gram, maka whipping cream yang kita pergunakan adalah setengah dari berat coklat compound-nya. Jadi kalau kita menggunakan dark coklat compound 60 gram, maka whipping cream yang kita gunakan besarnya sekitar 30 gram. Ini hanya kita perlukan apa? Hanya kita tim. Kalau mau praktis ya tinggal dimasukkan dalam microwave gitu ya, cuma sekitar 30 detik. Kita lakukan hingga sampai meleleh gitu, tim hingga meleleh. Lalu didinginkan di dalam chiller. Jadi di dalam kulkas yang atas kita dinginkan karena hasil pertamanya, ini terlihat nggak ya kalau saya share yang saya pegang? Ini hasilnya coklat compound setelah dicampur dengan whipping cream dia akan meleleh seperti ini, kental gitu. Dan ini masih belum bisa kita bentuk. Setelah dia meleleh, kita masukkan lagi ke dalam chiller supaya dia bisa dibentuk seperti ini. Tapi ini saya rekam. Ya, jadi terlihat ini bagian isi. Kalau kita biasanya kita sebutnya ganas ya. Ini ganas 2:1. Tadi setelah dark coklat compound-nya kita lelehkan dengan whipping cream dan kita masukkan ke chiller, dia akan bisa dibentuk seperti ini. Dan setelah kita bentuk bulatan gitu ya. Ini kita masukkan lagi ke dalam chiller. Kita dinginkan kembali. Gitu. Kemudian untuk tahap yang kedua kita akan membuat bahan cookies. Bahan cookies ini kita gunakan gula kastor 20 gram. Gula kastor ini bedanya dengan gula pasir, dia butirannya lebih halus. Jadi kalau seandainya adik-adik di rumah nggak ada gula kastor gitu, kita tinggal ambil gula pasir biasa, kita blender sebentar aja, itu udah jadi kayak butiran halus ya, seperti gula kastor seperti itulah ya. Terus bahan kedua yang kita gunakan gula palem, brown sugar 30 gram, garam setengah sendok teh, butter 55 gram ini kita cairkan terlebih dahulu. Lalu kuning telur 1 butir, terigu protein sedang 80 gram. Nah ini ya salah satu pemakaian bahan yang perlu diperhatikan. Pemakaian tepung terigu protein sedang. Kenapa kita pakai ini? Karena kita akan membuat cookies yang ada sensasi chewy-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tepung protein rendah, maka cookies yang dihasilkan dia akan lebih crispy. Kalau cookies yang kita mau hasilkan chewy, maka kita akan menggunakan tepung protein sedang. Protein sedang ini banyak ya, kalau keluarannya Bogasari itu tepung segitiga biasanya. Nah, terus bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah baking soda setengah sendok teh. Baking soda ini berbeda dengan baking powder ya. Kalau baking soda ini bahannya 100% dari natrium bikarbonat. Jadi dia bersifat basah. Tapi kalau baking powder itu sebenarnya baking soda yang sudah dicampur dengan cream of tartar yang bersifat asam. Sebenarnya kalau untuk pembuatan cookies ini kita bisa, seandainya nggak ada baking soda gitu, kita bisa menggunakan baking powder, cuma hasilnya dia akan sedikit lebih crispy dibanding kalau kita hanya menggunakan baking soda. Jadi fungsinya baking soda dan baking powder ini sebenarnya
dia kerjanya untuk kue sehingga kuenya itu bentuk rongga-rongga. Nah, kalau misalnya kita menggunakan baking soda, dia hasilnya akan lebih ciwi. Tapi kalau kita menggunakan baking powder, karena dia bukan hanya bahan basah, tapi juga ada bahan asamnya, dia akan menghasilkan gelembung yang lebih banyak. Jadi cookies yang dihasilkan akan lebih crispy gitu. Makanya untuk resep yang ini, kalau kita kepingin membuat cookies dengan tekstur yang ciwi, kita gunakan baking soda ya. Terus selanjutnya itu choco chip 55 gram. Choco chip ini juga bisa mempengaruhi dari hasil rasanya. Jadi ada choco chip yang rasanya sedikit lebih pahit, itu sebenarnya lebih baik karena dasarnya cookies ini udah manis gitu kan. Terus karena ganasnya juga bersifat manis, jadi kalau kita menggunakan coco chip yang ada rasanya yang lebih pahit sedikit itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak ada ya apa yang ada aja gitu ya. Pembuatannya gampang banget ini. Jadi hanya semua bahan yang ada di sini kita campur saja gitu ya. Selanjutnya adik-adik bisa lihat videonya. Kelihatan jelas ya videonya tadi ya. Jadi sekali lagi kita lihat. Jadi ini hanya mencampurkan gula pasir, gula palem, garam, butter yang cair ya tadi ya. Lalu kita aduk rata, masukkan kuning telurnya. Ini semua tanpa menggunakan mixer ya. Jadi kita hanya menggunakan spatula biasa. Lalu baking soda itu dicampurkan dulu ke dalam terigu. Diaduk rata baru kita masukkan ke adonan yang setelahnya ini. Penting sekali ya kalau setelah kita membuat adonan cookies ini, adonannya kita masukkan ke dalam chiller. Karena adonan cookies ini pertama kali setelah terbentuk dia agak sedikit lembek. Jadi kita akan susah membentuknya. Makanya kita perlu masukkan ke dalam chiller dulu supaya dia akan lebih mudah kita bentuk. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam chiller, maka sekarang kita akan belajar bagaimana membentuk dan mengisi cookiesnya supaya saat digigit keluar sensasi lelehnya. Nah, ini tahapan yang juga termasuk salah satu yang perlu diperhatikan. Karena setelah kita membentuk dan mengisi cookies, kita tidak bisa langsung memanggangnya begitu saja ya. Karena saya sudah pernah mencoba gitu, saya panggang. Jadi setelah saya olah, saya panggang, itu akan menghasilkan tidak meleleh dia.
Jadi setelah kita bentuk, itu kita masih diamkan dulu ke dalam chiller minimal 2 jam. Atau paling gampang, kita bikin malam, terus setelah selesai bikin, kita masukkan kulkas di chiller, udah besok pagi baru kita panggang. Jadi dia akan benar-benar beku gitu ya adonannya. Nah nanti kalau sudah selesai itu, baru kita panggang. Nah proses pemanggangannya ini, ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu, kurang lebih 10-15 menit gitu ya, dengan suhu 180, baru adonan yang sudah kita dinginkan di dalam chiller, cookiesnya ini kita panggang itu hanya dengan waktu 10 menit, maksimal dia 12 menit. Jadi untuk menghasilkan cookies yang chewy dan melted, kita tidak bisa memanggangnya berlama-lama, karena kalau kita manggangnya lebih lama, dia akan menghasilkan cookies yang crispy, jadi meltednya hilang dia. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini ya. Ini hasil cookies yang setelah dipanggang 10 menit. Jadi perlu diperhatikan juga pada saat kita mengisinya. Ini kalau yang terlihat di gambar saya gitu ya, ini yang tertutup dengan sempurna, ini cookies yang seperti ini. Kalau cookies ini yang bagian atasnya masih bocor adonannya. Tapi masih oke lah, karena dia tidak melebar ke samping gitu ya. Cuma kalau misalnya bisa seperti ini akan lebih jauh lebih cantik gitu. Tidak kelihatan, tapi pada saat dibuka baru dia akan keluar sensasi melelehnya. Nah ini hanya bisa didapatkan kalau pada saat selesai kita membentuk. Yang perlu diperhatikan ini yang garis-garis di pinggir ini, dia masih tertutup rapat supaya isiannya nanti tidak akan keluar pada saat dipanggang. Sekarang tipsnya, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Apa sudah jelas adik-adik semua? Silakan anak-anak, bagi yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat atau bisa diaktifkan audionya ya. Biar Ibu Lia mungkin tidak terlalu cepat menyampaikan. Silakan buat anak-anak yang ingin bertanya. Belum ada ya nampaknya ya. Mungkin Ibu Lia bisa dilanjutkan. Silakan Ibu. Mister, miss-nya masih ke-mute, Mister. Oh iya, thank you. Ibu Lia? Oh iya, iya. Iya. Thank you. Masih Aduh, ke-mute, saya baru Ibu. sadar ke-mute. Iya, silakan. Bukan, yang sebelumnya.
Nah, yang ini tadi ya. Ini tips yang ini tadi untuk mendapatkan cookies yang sama besar. Jadi pada saat kita selesai membuat adonan cookies gitu dan membuat adonan isi, kita timbang terlebih dahulu. Jadi kalau nggak salah saya pada saat membuat ini sekitar 250 gram hasilnya, timbangan cookiesnya. Tinggal kita bagi 6, kalau untuk adonan cookies kita bagi menjadi 12 karena saya ingin membuat 6 ya. Jadi untuk adonan cookies saya bagi menjadi 12, kenapa? Karena ada 6 untuk yang bagian dasar dan 6 adonan cookies untuk tutupnya. Sementara isiannya saya bagi menjadi 6. Jadi nanti akan mendapatkan hasil cookies yang sama besarnya. Ingat sekali lagi, saya katakan faktor untuk membuat soft melted cookies ini, kalau cookiesnya pasti jadi gitu ya, 95% asal diikutin tahapnya itu pasti jadi, untuk sampai jadi cookiesnya. Yang tahap krusial adalah bagaimana membuat cookiesnya itu bisa pada saat kita belah akan melted isiannya. Nah itu yang faktor pada saat membuat adonan isi mesti kita dinginkan terlebih dahulu gitu ya. Habis gitu setelah kita bentuk cookiesnya, kita isi juga harus kita dinginkan lagi. Karena supaya pada saat kita memanggang itu dia tidak terlalu cepat panas bagian cookiesnya. Jadi dia akan tetap setelah kita panggang dia akan tetap soft gitu ya. Crunchy-nya hanya di bagian luar tapi bagian dalamnya dia tetap chewy dan pada saat kita buka dia akan meleleh gitu. Jadi sekali lagi faktor memanggangnya ini benar-benar harus diperhatikan. Karena pada saat kita memanggang itu tidak boleh terlalu lama supaya cookiesnya tidak crispy. Percobaan saya yang pertama itu saya panggang sekitar 12 menit atau 13 menit, jadi cookiesnya gitu ya. Tapi dia tidak meleleh karena bagian isinya juga akhirnya terpanggang sempurna, akhirnya tidak ada sensasi melelehnya gitu. Terus yang perlu diperhatikan lagi pada saat kita memanggang kadang sudah 10 menit, kok adonan cookiesnya masih kelihatan lembek gitu ya, kelihatan seperti belum matang. Itu biarin aja gitu, karena nanti pada saat proses pendinginan, jadi pada saat setelah 10 menit sampai 12 menit, jadi perlu diperhatikan suhu oven masing-masing ya. Kalau yang menggunakan oven tangkring, mesti benar-benar dilihat suhunya, karena kita memanggang cookiesnya dia bukan kelihatan sampai benar-benar kering gitu, enggak gitu. Dia waktu yang diperlukan memang ya harus diuji coba ya kalau untuk tangkring, karena kalau saya listrik kan saya bisa lihat waktunya, saya coba sekitar 10 menit untuk menghasilkan cookies yang bisa sesuai yang saya harapkan gitu. Terus mengaduk adonannya tidak boleh terlalu lama agar cookiesnya juga tidak liat gitu ya. Karena kita menggunakan tepung protein sedang. Sekali lagi seperti yang saya pernah ajarkan di kelas cooking sebelumnya gitu ya. Karena protein sedang ini dia akan menghasilkan gluten yang sedikit lebih banyak dibandingkan tepung protein rendah. Jadi kalau kita terlalu lama mengaduk adonannya, cookiesnya akan lebih liat. Jadi kita mengaduknya benar-benar hanya sekedarnya saja supaya menyatu gitu. Bahkan kalau misalnya masih kelihatan tepung terigunya sedikit juga nggak apa-apa nanti, karena pada saat kita mencampur cocoa chipsnya gitu kan, karena kita akan mengaduk lagi gitu. Itu aja sih tipsnya. Ada yang tidak dimengerti sampai di sini? Ya, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan. Anak-anak silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia. Yang mau bertanya silakan. Halo. Iya. Ada yang mau bertanya? Mungkin di chat Ibu Lia mungkin ada masuk Ibu dari pertanyaan anak-anak. Nah ini. Saya masih belum bisa melihat chat ini, Mister. Oh, belum bisa Ibu ya. Soalnya di chat saya nggak ada masuk.
Videonya agak nge-lag ini video yang mana ini ya? Video yang pada saat membuat cookiesnya atau pada saat membuat isiannya ini? Karena dasarnya bikin cookies ini simple banget ya, jadi memang prosesnya tidak selama seperti cooking online yang sebelumnya gitu ya. Lihat itu, ini ada pertanyaan, lihat itu apa gitu. Lihat itu kayak, gimana ya menjelaskan, lihat itu seperti agak keras ya. Jadi lihat itu agak keras cookiesnya. Jadi supaya, karena kan yang tekstur yang kita harapkan ini adalah bukan cookies yang crispy gitu ya, juga bukan cookies yang keras, karena kita hanya mengharapkan dia crispy di bagian luar tapi chewy di bagian dalamnya. Makanya kita tidak berharap ini tidak dianjurkan untuk mengaduk cookiesnya terlalu lama. Itu aja, ada lagi yang bertanya? Silahkan, mungkin ada lagi anak-anak yang ingin ditanyakan. Atau ada prosesnya yang tadi saya terlalu cepat menjelaskan? Kalau nggak ada oven atau microwave, apakah masih bisa membuat cookies? Aduh, sebenarnya saya belum pernah mencobanya gitu ya, tapi secara teknis, saya pernah ngeliat gitu ada orang yang kepingin banget bikin cookies atau cake dengan menggunakan happy coal. Tapi saya belum pernah coba ya ini ya. Apa mungkin nanti ada yang bisa mempraktekannya karena tidak mempunyai oven atau... Ini kita sih bikin cookies nggak pakai microwave ya, hanya pakai oven aja ya. Jadi saya belum pernah mencobanya, tapi secara teknik sepertinya bisa dipraktekkan kalau kita menggunakan happy coal dengan alas yang lebih tebal gitu kan. Jadi, nah cuma waktu memanggangnya ini atau api yang digunakan harus agak kecil banget supaya cookiesnya itu tetap bisa matang secara keseluruhan tapi juga nggak gosong gitu. Tapi sekali lagi ya, saya belum pernah mencobanya langsung menggunakan teflon atau ininya ya. Tapi saya pernah lihat ada beberapa teman saya, saking kepinginnya gitu bikin cake atau cookies, dia menggunakan teflon atau happy coal gitu, sejenis seperti itulah. Ada lagi yang ditanyakan? Videonya tadi jelas semua ya, bahan-bahannya. Jadi sekali lagi ya, tahapan yang paling krusial untuk supaya cookies kita ada sensasi lelehnya, itu di bahan isi sebenarnya. Kenapa saya menggunakan ganas coklat gitu untuk bahan isian? Karena teman saya tuh ada membuat cookies melted seperti ini, tapi dia menggunakan cocoa chip yang mereknya lumayan mahal supaya bisa menghasilkan sensasi melted gitu ya. Tapi bagi saya, aduh kok mahal banget untuk sebuah cocoa chips gitu. Makanya saya coba bereksperimen dengan menggunakan ganas sebagai bahan isian gitu. Supaya tetap menghasilkan sensasi melted tapi bahannya tidak terlalu mahal. Isiannya apa boleh pakai Nutella? Boleh gitu ya. Tapi saya nggak tahu dia akan menghasilkan sensasi melted yang sama atau enggak kalau seperti kita menggunakan ganas tadi. Jadi isiannya ini sebenarnya bebas gitu. Kemarin anak saya mencoba membuat isian dengan menggunakan selai kacang, Skippy gitu kan, karena dia menyukai rasa kacangnya. Bisa gitu, tapi sensasi melted-nya tidak ada gitu. Jadi kalau mau chewy, terus mau crispy tapi tidak meleleh, boleh digantiin isiannya. Pakai bahan isian apa aja yang kalian suka boleh. Atau kalau misalnya saya nggak suka melelehnya deh, tapi saya pengen rasa coklatnya lebih enak. Choco chipnya ini bisa diganti dengan Silver Queen misalnya ya. Itu dicincang aja, cincang kasar, terus dicampurkan ke adonan kue, itu juga bisa.
Tapi sekali lagi, sensasi melted hanya bisa dihasilkan dengan adonan isinya. Tapi crispy dan chewy-nya masih bisa dapat. Cuma yaitu manggangnya tetap saja sekali lagi untuk menghasilkan cookies dengan chewy itu tidak boleh manggangnya terlalu lama. Ada lagi pertanyaan ini, kalau untuk berbisnis kira-kira berapa harga jual yang pas? Nah, itu tergantung ukuran cookiesnya ya. Karena saya nggak tahu pasarannya. Kemarin saya nanya itu ada yang ukurannya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 cm itu dia jualnya sekitar 8 ribuan. Tapi kan untuk harga jual ini kita mesti ngeliat lagi bahan baku yang kita gunakan itu apa aja gitu. Itu mempengaruhi banget di harga jualnya. Karena bahan baku misalnya ini kan tadi saya sarankan bahannya menggunakan butter. Butter ini kan berbagai macam merek, berbagai macam harga. Ada juga yang bisa, saya pengen harga jualnya murah, butternya saya ganti jadi margarin. Nah itu kan kembali lagi ya ke adik-adik semua mau bikinnya, mau harga jualnya seperti apa. Tapi cara menghitungnya paling gampang, jumlahkan semua harga modal bahan, terus ditambahkan 10% dari total harga bahan keseluruhan. Itu untuk apa? Untuk pemakaian gas atau listrik pada saat kita memanggang. Terus itu juga untuk memperhitungkan kalau misalnya kita mempergunakan tenaga kerja lain, kalau seandainya nih udah banyak banget gitu kan cookies yang harus dibikin, jadi kita harus pakai tenaga kerja. Nah, itu bisa dihitung dari 10% yang kita masukkan tadi. Jadi total keseluruhan harga bahan ditambah 10% itu baru harga modal. Terus kita bagi lagi dengan berapa cookies yang kita hasilkan dari membuat ini. Makanya kan saya bilang sekali lagi di awal, kita mau bikin cookiesnya sebesar apa? Gitu. Mau bikin kecil-kecil bisa gitu kan. Mau bikin yang agak besar-besar, mau dibikin jadi cuma 5 cookies bisa. Nah, itu kan nanti tinggal tergantung dari harga modalnya berapa dan berapa persen keuntungan yang ingin kalian ambil. Ada lagi nih pertanyaannya? Tadi untuk ininya semua udah jelas ya. Bedanya baking powder dengan baking soda. Jadi kalau kita, misalnya tentu saya nggak punya baking soda gitu. Saya punyanya baking powder. Bisa, tapi nanti cookies yang dihasilkan dia akan sedikit lebih crispy dibanding yang hanya menggunakan baking soda. Terus penggunaan gula palem, kenapa kita tidak menggunakan 100% gula pasir gitu atau gula kastor? Karena gula palem ini menghasilkan kelembapan yang berbeda. Makanya kebanyakan cookies yang resep-resep cookies yang pasti udah pakai kata chewy gitu, pakai soft, dia pasti akan mencampurkan gula pasir dengan gula palem. Atau kebanyakan sih kalau di luar itu pakai brown sugar ya. Dia karena mengandung molasses yang lebih tinggi, jadi kelembapannya jauh lebih tinggi. Jadi cookiesnya tuh akan benar-benar lebih lembab dia hasilnya, tidak crispy. Terus penggunaan butter itu benar-benar mempengaruhi di aroma. Jadi kalau kalian ingin menghasilkan cookies dengan kualitas yang premium ya pemakaian butter ini tidak bisa dihindarkan gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Tentang pembuatan isinya? Oke, jadi sekali lagi ya, saya mengajak kalian semua masing-masing bereksperimen. Karena pembuatan cookies ini hampir bisa dikatakan tidak ada gagalnya. Yang membedakan tuh hanya hasil akhirnya melted apa enggak gitu. Tapi bagaimanapun hasilnya pasti jadi.
dan pasti enak kalau memang bahan-bahan yang kalian gunakan premium gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bereksperimen dengan bahan-bahan. Tadi seperti yang saya bilang di awal gitu ya, pembuatan bahan isi ini salah satu yang menentukan cookiesnya melted apa enggak. Jadi karena waktu itu saya sempat terpikir untuk membuat bagian bahan isi supaya menggunakan bahan yang lebih gampang gitu kan. Jadi pertama saya menggunakan coklat batang dengan susu cair untuk menghasilkan ganas gitu kan, karena susu cair jauh lebih murah daripada whipping cream. Tapi ternyata tidak bisa beku dia. Jadi kalau kita menggunakan coklat dengan susu cair, setelah menjadi ganas bisa jadi ganas, tapi dia tidak akan bisa beku. Sementara kita perlu bekunya, coklat ganasnya ini supaya beku, supaya memudahkan kita pada saat mengisi cookies gitu. Jadi nanti di kelas online yang selanjutnya gitu ya, kan kita akan membuat dessert box. Nah itu baru kita bisa menggunakan ganas dengan menggunakan susu cair aja. Tapi kalau untuk cookies yang melted ini benar-benar yang dipakai adalah hanya coklat kompon dengan whipping cream. Itu nggak bisa diganti whipping creamnya. Kalau memang benar-benar kepingin meltednya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan anak-anak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan, kalau mau dibuat rasanya red velvet, gimana caranya? Untuk rasa red velvet berarti tambahkan aja perasa red velvet ke dalam adonan cookiesnya. Saya sih masih belum pernah praktek ya untuk rasa red velvet ini, tapi saya pernah lihat di YouTube atau di hasil postingan teman saya itu ya tinggal ditambahkan aja perasa red velvet, karena kan kalau red velvet itu memang dia tidak sepenuhnya merah menyala karena memang ada bahan-bahan coklatnya juga gitu. Jadi tinggal ditambahkan aja warnanya perasa red velvet, jadi hasilnya akan lebih merah. Nah, kalau misalnya cookiesnya red velvet, saya rasa isiannya itu lebih pas dengan menggunakan isian cream cheese. Nah, itu coba deh bereksperimen, karena saya belum pernah bereksperimen sendiri, jadi saya juga nggak berani ya memberi resep yang untuk bagian isiannya. Tapi biasanya kalau cookies dengan rasa red velvet, isiannya lebih pas dengan adonan cream cheese ya. Tapi ini ide menarik ini, cookies dengan rasa red velvet. Boleh dipraktekkan deh, ntar diposting di IG-nya, boleh di tag ke saya, nanti kita sama-sama lihat ya hasilnya bagaimana. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau buat cookies yang warna-warni, warnanya apa dan pada tahap apa dimasukkannya? Cookies warna-warni berarti pada saat sebelum memasukkan ini ya, sebelum memasukkan cocoa chips-nya. Karena pada dasarnya pembuatan cookies ini tahapnya mau yang dimasukkan yang mana duluan bebas. Cuma ya itu proses pengadukannya tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau mau dicampurkan pewarna di tahapan manapun bebas. Mau di awal juga nggak masalah gitu. Pewarnanya kalau saya sarankan yang pasti pewarna makanan gitu kan. Bisa pakai pewarna makanan. Kalau hanya pewarna makanan biasanya tidak ada rasa. Tapi kalau mau ada rasa tinggal pakai yang biasanya untuk kalau kita bikin cake yang lain tuh kan biasanya ada perasa apa? Nah, perasa strawberry atau perasa red velvet itu biasanya dia ada perasa sekaligus pewarna gitu. Bebas aja sih. Jadi sekali lagi kalau kalian mau bereksperimen dengan warna, dimasukkan warnanya di kapan, bebas, tapi sekali lagi
saya ingatkan, ngaduknya tidak boleh terlalu lama. Itu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya ingatkan adik-adik lagi ya, cookies ini hasil akhirnya tergantung bagaimana kita memperlakukannya di tahap-tahap pembuatannya. Jadi kalau memang untuk menghasilkan cookies yang isiannya melted, kalian harus mendinginkan adonan cookies beserta isinya terlebih dahulu. Supaya pada saat dipanggang, proses pematangan cookiesnya itu berjalan lebih pelan. Jadi sensasi yang dihasilkan akan seperti yang kita harapkan gitu. Kalau misalnya langsung boleh, tapi ya itu sekali lagi saya bilang hasil yang cookies yang dihasilkan dia akan berbeda dengan cookies yang kita dinginkan lebih lama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan anak-anak kalau ada yang mau ingin ditanyakan ke Ibu Lia mengenai teknis pembuatan cookies ini. Ya, bagi yang ingin bertanya bisa mengaktifkan audionya, bisa juga mengetik di kolom chat ya. Nah, sekali lagi Mr. Andi ingatkan buat siswa yang belum melakukan absensi, silakan kalian absen di kolom chat. Di sana kalian menyertakan nama dan kelas kalian. Ya, silakan supaya kami bisa mengetahui siapa yang mengikuti kegiatan ini. Tadi adik-adik semua sempat ya untuk men-screenshot bahan-bahan yang digunakan ya? Maaf Ibu Lia, untuk kegiatan kita ini kami rekam. Jadi nanti untuk rekamannya nanti kita akan upload di YouTube sekolah. Jadi sama dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Nanti kita akan upload di sana. Oke, berarti kan untuk bahan-bahannya udah terlihat ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung kita masih punya waktu. Silakan anak-anak. Ini pertanyaannya share aja PPT-nya ke guru. Ya, seperti yang sebelumnya saya juga udah share ke Pak Andi, cuma ukuran filenya lumayan besar ya untuk PPT ya, besar ya? Sudah Bu, sudah kami download, tapi saya belum lanjutkan ke SMA. Mungkin hari ini saya akan lanjutkan ke SMA yang minggu lalu, yang Ibu sudah share ke saya. Oh gitu, oke. Ya. Nanti saya juga akan coba ini hasil PPT-nya akan saya buat video untuk saya masukkan ke IG. Jadi kalau seandainya tadi ada yang terlewat prosesnya, bisa dilihat di sana ya. Tapi saya masih coba dulu ini, bagaimana memasukkannya ke IG-nya.
Tapi untuk cookies ini sekali lagi jangan takut untuk mencoba, karena saya bilang kalaupun sampai gagal, cookies gagalnya tetap enak gitu ya, tergantung bahan yang dipakai. Jadi nggak usah takut gagal. Cuma kalau memang untuk hasil melted-nya yaitu yang memang kita harus mencoba pelan-pelan. Supaya untuk bisa berhasil. Nah ini juga untuk cookies melted-nya ini karena saya mencoba menggunakan ganas, jadi dia melted-nya tidak bisa bertahan lama. Jadi seandainya kita bikin hari ini gitu, untuk melted-nya dia akan hanya bertahan sekitar 4 jam setelah hasil bakingnya ya. Jadi kalau untuk besoknya, kecuali cookiesnya dihangatkan terlebih dahulu sebentar di microwave, baru dia akan sensasi melted lagi. Karena ini yang ganasnya ini benar-benar, karena saya pakai 2:1, jadi ketahanan lelehnya juga tidak bertahan terlalu lama. Hanya sekitar 4-5 jam aja sih setelah dipanggangnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak, sekali lagi ya, kami kasih kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya, bisa chat ke Ibu Lia atau ke Mr. Andi, bisa juga kalian mengaktifkan audio. Ya, untuk PPT-nya akan segera disampaikan kepada kalian melalui WhatsApp grup kalian nanti oleh Miss Ayu atau wali kelas kalian masing-masing ya. Mr. Andi forward ke Miss Ayu terlebih dahulu. Iya, mungkin sudah ada yang ingin bertanya? Belum ada ya. Baik Ibu Lia, mungkin mengingat waktu juga sudah kurang lebih 50 menit kita berkegiatan ekstrakurikuler dan anak-anak tidak ada yang menanyakan, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita atau kegiatan kita pada siang hari ini, Bu. Iya, boleh. Iya. Ya. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti eskul online ini ya. Semoga ilmu yang di-share bisa bermanfaat. Iya. Ya, terima kasih Ibu Lia sudah meluangkan waktunya untuk membina anak-anak kami di SMP dan SMA Tunas Daud di pertemuan yang kedua. Nanti masih ada 1 kali pertemuan lagi untuk sesi ekskul ini. Ya, saya mewakili Sekolah Tunas Daud sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anak-anak, kita akan akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, tadi kita awali dengan doa, kita juga akan akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih kami boleh bersama-sama belajar dalam pelaksanaan kegiatan ekskul cooking ini, Tuhan. Biarlah materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia bisa kami terima, kami tangkap dengan baik, dan kami bisa terapkan, kami bisa lakukan di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Engkau memberkati Ibu Lia dengan keluarganya dan setiap aktivitas dan usahanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mr. Andi. Ya, terima kasih Bu Lia. Terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.